والصلاة دائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم في العبادة زهراء لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتحنن وتكرم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب الحمد لله. Malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan iman wal Islam, dalam keadaan sehat wal afiat, menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan yang mulia di tempat yang mulia bersama orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Semoga yang istiqomah hadir majlis Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hutang dilunaskan, yang punya hajat dikabulkan, yang punya masalah diselesaikan. Mudah-mudahan ditutup dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Melanjutkan daripada kajian kita di dalam kitab Mukhtar al-Hadis al-Syarif yang dikarang oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairi salihin fid dharain amin. Masih di dalam hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu
binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis yang begitu pendek, mudah-mudahan kita bisa hafal semua insyaallah. Lagu kadang panjang, hafal kita ya. Ya kan? Ya tak? Masa hadis Nabi cuma satu baris, dua baris, yang faedahnya besar, kita harus hafal. Innamal a'malu niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Pendek. Insyaallah hafal semua. Kemarin kita bahas terakhir tentang bagaimana niat ini lebih baik daripada amalan itu sendiri. Betul? Nah, bahwa di situ ada 3 gambaran sudah kita jelaskan panjang lebar, tinggal satu lagi. Ini bonusnya belum kita sebutkan. Saya ulang kembali biar tidak lupa. Yang pertama, orang yang berniat dan mengamalkan. Niat, kemudian dia iringi dengan amalan. Dia berniat di dalam hati, kemudian niatnya seiring dengan amal yang dia lakukan, maka dia mendapatkan pahala 10 kebaikan, bahkan berlipat sampai 700 dan kepada lipatan-lipatan yang tidak terhitung jumlahnya. Yang kedua, dia berniat tapi dia tidak mau mengamalkan, padahal dia mampu. Cuma pengen dapat pahala niat saja. Niat melakukan sesuatu yang dia mampu tapi dia tidak melakukan, maka dia ditulis pahala 1 kebaikan. Kan tak melakukan, Beb? Iya. Itulah faedahnya niat. Belum melakukan saja sudah dapat pahala. Yang ketiga, dia berniat melakukan sesuatu yang memang dia tidak mampu untuk melakukannya. Dia tahu kapasitas dirinya, dia tahu dia tidak akan mampu, tapi dia sekedar pengen niat saja, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan amal kebaikan itu. Jadi 3-tiganya dapat pahala. Cuman yang double yang niat dan mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan, tidak apa-apa, dapat niat ini, dapat 1 kebaikan. Ini mungkin masuk akal ya. Ada yang tidak masuk akal ini. Ini masih ada sambungan hadisnya. Apa kata Nabi? Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah. Barang siapa yang niat melakukan perbuatan maksiat, barang siapa yang niat melakukan perbuatan dosa, barang siapa yang berniat melakukan perbuatan yang tidak benar, kemudian dia batalkan niatnya, dia dapat pahala 1. Sallallahu Muhammad. Niat jahat tak jadi dapat kebaikan. Kalau tadi niat kebaikan tak melakukan dapat pahala, wajar karena niatnya baik. Ini niatnya jahat, cuma tak jadi. Misalkan nih malam ini aku niat, contoh nih ya, niat nanti malam jam 1 mau mencuri di rumah si fulan. Tiba-tiba jam 11 malam entah kena angin apa, dapat hidayah, ya kan? Akhirnya udahlah, tak jadilah aku mencuri ni. Maka pada saat itu dia dapat 1 kebaikan. Tuh, yang niat jahat tak jadi saja dapat niat kebaikan. Tapi jangan mentang-mentang seperti ini nanti ente niat jahat terus. Ya, kalau panjang umur nanti belum sempat batalkan dah mati dulu, maka ente dibangkitkan dalam keadaan niat melakukan kejahatan. Ini misalkan ada orang niat jahat tiba-tiba tak jadi, maka dia dapat 1 kebaikan. Ini menunjukkan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Sayyid Muhammad
bin Alwi Al-Maliki ngarang satu kitab namanya Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Satu kitab tebal, isinya menceritakan keistimewaan antum semua ini, menjelaskan keistimewaan kita semua ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa cemburu. Nabi Musa bilang ke Allah, "Ya Allah, jadikan aku daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi kepengen jadi umat Nabi Muhammad. Saking dia melihat keistimewaan umat Nabi Muhammad, niat jahat tak jadi, ya dapat kebaikan. Kapan dia dapat dosa? Kalau dia melakukan. Itu pun tidak langsung ditulis sama malaikat atid. Jadi kita ada dua malaikat kanan kiri, namanya apa? Raqib, atid. Raqib yang nyatat yang baik, atid nyatat yang jelek. Raqib itu kalau ada orang niat baik dia langsung tulis 1. Kalau dia melakukan dia tulis 10 kebaikan. Baru niat tu kebaikan, malaikat Raqib sudah nulis duluan. Ada orang nanya, dari mana malaikat tahu dia meniat kebaikan? Apakah malaikat bisa mengetahui sesuatu yang gaib? Tidak. Malaikat tidak bisa menjangkau hati kita. Yang menjangkau hati kita hanya Allah. Terus tahu dari mana malaikat kalau kita melakukan kebaikan dia nyatat? Jawabannya, di saat orang niat kebaikan, baru niat nih, maka akan keluar dari lisannya, hembusan dari hatinya menembus ke lisannya, keluar bau yang sangat wangi sekali sehingga tercium oleh para malaikat. Berarti orang ini telah niat melakukan kebaikan. Jadi kalau kita niat baik itu keluar bau yang wangi dari diri kita sehingga tercium oleh malaikat, sehingga malaikat tahu kita lagi niat berbuat baik, makanya malaikat bisa mencatatnya. Kebalikan, kalau kita niat berbuat jahat, keluar bau yang tak sedap dari diri kita. Cuman malaikat tak ada langsung nyatat. Dibiarkan dulu, takutnya dia tak jadi, ya kan? Kalau dia tak jadi, maka ditulis 1 kebaikan. Kalau dia jadi melakukan betul jam 1 tu dia mencuri, tak ada langsung dicatat sama malaikat atid, malaikat yang mencatat dosa. Tapi ditunggu sampai 6 jam. Ditunggu sampai 6 jam. Kalau 6 jam tak taubat baru dicatat. Kalau 6 jam tu dia taubat, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tak jadi dicatat. Jadi sebelum dicatat dia sudah diampunkan. Kalau sudah dicatat nanti dia tobat, ya, dia dimaafkan. Nanti setelah 6 jam, setelah besok, setelah lusa dia tobat, dimaafkan, tapi catatan belum tentu dihapus. Dosanya diampunkan. Makanya ada kalimat ada kalimat kita minta ampun, ighfir lana, ada fa'fu anna. Biasa kita baca kalau di solat tarawih itu kan, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Al-afu dengan al-ghufran beda. Ghufran ampunan, afu pemaafan dari Allah. Allah kasih maaf. Kalau ghufran Allah mengampunkan. Kalau diampunkan belum tentu dihapus catatannya, masih ada. Nanti kita ambil buku kita di akhirat masih ada catatan kita, tapi dosanya dah diampunkan. Ada yang dosanya diampunkan dan catatannya dihapus. Itu kalimatnya pakai afu. Makanya kita minta afu. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim. Ya begitu. Jadi di saat orang melakukan maksiat tidak langsung dicatat, ditunggu dulu 6 jam. Kalau dia tak tobat baru dicatat. Kalau dia tobat tidak dicatat. Itu keistimewaan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Umat dulu kalau mau tobat, loncat dulu dari gunung. Kalau jatuh, mati baru diterima tobatnya. Umat Nabi Muhammad tobat gampang, istighfar, menyesal, tak ngulang lagi, meninggalkan maksiat, diterima. Umat dulu mau tobat gimana? Naik atas gunung, loncat, kalau mati baru diterima. Kalau tak mati, beb, naik lagi, loncat lagi. Umat dulu, umat terdahulu. Kalau bajunya kena najis, kalau kita kena najis, tergantung nanti najisnya najis apa, mutawassithah, najis mughalladhah atau najis mukhaffafah. Nanti caranya ada, intinya pakai air lah, kecuali yang berat ada pakai tanah seperti najis anjing, babi dan lain sebagainya. Kalau dulu kena baju najis, tak bisa bersihkan kayak gitu, langsung dipotong bajunya, tak boleh dipakai lagi, dipotong. Jadi kalau kena najis setangan nih dipotong semua satu lengan ini. Repot dulu, susah dulu. Tapi Allah tidak mau menyusahkan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Allah sayang sama Nabi Muhammad. Wa mahbubil mahbubi mahbubun. Kalau Allah udah cinta sama orang, semua yang berkaitan dengan orang yang dicintanya dicintai juga sama Allah Subhanahu. Min ajli ainin tukramu alfa ain. Barokah satu orang yang mulia, ribuan jutaan miliaran orang menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bi akramir rusli kunna akramal umami, dalam burda itu kan, karena kita punya nabi-nabi yang mulia, maka mau tak maulah kita pun jadi umat yang paling mulia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi jadi mulia karena dia berkawan sama Nabi. Keluarga Nabi jadi mulia karena darah daging Nabi. Kita pun jadi mulia karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh orang masuk surga kecuali kita dulu masuk surga. Umat lain nanti lo sabarlah ente, ngantri lo ngambil karcis lo. Antri tak boleh masuk kecuali umat Nabi Muhammad dah masuk semua. Udah absen satu-satu, semuanya udah selesai. Stop, mana jamaah Masjid Ilham? Wah, masuk semua insyaallah. Udah, tak ada gate dah ni. Tak ada ketinggalan. Bang Willy mana Bang Willy? Dah masuk. Masuk. Dah selamat. Dah, baru umat lain boleh masuk. Kalau tak ada, tak boleh masuk. Enak kan jadi umat Nabi Muhammad? Sampai Nabi Musa kepengin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat baik dapat pahala, niat jahat batal pun dapat pahala. Ngelakukan tunggu dulu 6 jam. Baru dia melakukan, baru dia dicatat dosanya. Alhamdulillah. Yang penting tinggal kita memantapkan niat kita betul-betul karena Allah Subhanahu taala. Kalau niatnya tidak karena Allah, hasilnya pun tidak akan bagus. Tapi kalau niatnya betul-betul liwajhillah, limardatillah. Lihat tu orang-orang dulu, Imam Ghazali tu ulama besar, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Imam Ghazali tu kesayangan ulama-ulama Hadramaut, karena dia punya karangan kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin. Ada, kalau Arabnya 14 jilid, kalau antum beli terjemahannya bisa 12 jilid. Itu isi bahas tentang hati semua, tentang penyakit hati, dibahas detail sama beliau, dibongkar semua sama beliau. Imam Ghazali itu di saat ngarang kitab, ada satu kitab punya beliau namanya kitab Bidayatul Hidayah. Setelah ngarang kitab selesai, kitabnya dilempar ke sungai. Mau dilihat anak ikhlas niat anak lillahi ta'ala enggak. Kalau dia basah, tenggelam, berarti anak enggak, niat anak enggak lillahi ta'ala. Kalau dia ngapung enggak basah, berarti betul niat anak ngarang kitab lillahi ta'ala. Dilempar, tak basah sedikit pun. Tidak basah sedikit pun, tidak tenggelam, karena ngarangnya karena Allah Subhanahu ta'ala. Cobalah buku-buku di Gramedia itu lemparan ke sungai, InsyaAllah habis. Beda yang ngarangnya, beda. Imam Ghazali, Imam Ghazali ini
pernah ada satu ulama orang soleh bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi itu ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Imam Ghazali. Nabi itu pernah ngomong dalam hadis. Nabi bilang apa? Ulama'u ummati ka anbiya Bani Israel. Kedudukan ulama dari umatku, umat Nabi Muhammad, itu kedudukannya seperti para nabi dari kalangan Bani Israel. Ulamanya Nabi Muhammad ya kayak nabi di kalangan Bani Israel. Nabi Musa dalam mimpi orang soleh itu, Nabi Musa komentar, ya Muhammad, ya Rasulullah, buktikan kalau memang umat kau itu ulamanya seperti nabi dari Bani Israel. Kebetulan ada Imam Ghazali di situ. Kata Nabi Muhammad, ya Ghazali maju ke depan. Siap ya Rasulullah. Ya kan? Akhirnya Rasulullah bilang, ya Musa, kau teslah dia ni ulamanya aku ni, Imam Ghazali. Cuba kau tes dia. Tanyalah sama Nabi Musa, siapa nama ente? Biasa kan adab tu orang Arab tu, kalau ketemu tu tanya dulu nama. Bukan hanya nama, binnya ditanya, nama kau siapa, bin kau siapa. Itu biasa orang Arab seperti itu, adabnya. Ditanya, siapa nama ente? Masbukum, siapa nama ente? Nama Imam Ghazali ni, nama aslinya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dia datuk Muhammad, abahnya Muhammad, dia pun Muhammad. Ghazali itu nama kampungnya Ghazal, Al-Ghazali. Ya kan? Namanya Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ditanya sama Nabi Musa dalam mimpi itu, nama kau siapa? Disebutlah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kata Nabi Musa, aku nanya kau cuma nama ya, tak nanya nama bapak kau, tak nanya nama datuk kau, tak nanya nama tempat tinggal. Ngapa kau jawab detail? Kata Imam Ghazali mandang Nabi, ya Nabi Muhammad, boleh tak aku jawab ni Nabi Musa ni? Kata Nabi Muhammad, jawab. Dijawab sama Imam Ghazali, ditelakkan Nabi Musa sama Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali bilang, ya Nabi Allah Musa, kau tak ingat ke dalam Quran, tak kala kau pegang tongkat dikasih sama Allah, kemudian ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang kau pegang di tangan kananmu wahai Musa? Apa kau jawab dalam Quran? Kau jawab detail juga. Kau bilang apa? Qala hiya asaya, ini tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, ini untuk aku bersandar. Wa apa tu? Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami. Aku gunakan tongkat ini juga untuk mengembala kambing-kambingku. Kata Nabi Musa, kau ditanya apa yang di tangan kau, bukan ditanya fungsinya. Dibalikkan sama Nabi Ghazali. Tadi kan kau nanya aku nama, aku jawab detail bapak, datuk semuanya. Kau tak ingat dalam Quran? Kau ditanya apa yang ada di tangan, bukan nanya fungsinya untuk kambing, untuk bersandar. Akhirnya terdiam Nabi Musa. Akhirnya kata Nabi Musa, wallah sadaqan Nabi, betul apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ulamanya umat Nabi Muhammad, dia punya ilmu, kedudukannya sama seperti kedudukan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Imam Ghazali imam besar, mengarang kitab lillahi ta'ala, niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau niat karena Allah, hasilnya beda. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin ada diceritakan bagaimana ada tiga orang pemuda yang bertawassul kepada Allah lewat amal soleh dia yang betul-betul niatnya karena Allah. Di saat dalam keadaan mendesak, dia tawassul dengan amal solehnya. Kalau bahasa kita ni, dia nelpon Allah. Dia langsung nelpon Allah dengan bertawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan, yang niatnya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, ada tiga orang pemuda lagi pergi jalan-jalan refreshing kemana gitu. Tiba-tiba hari hujan, akhirnya dia masuk bermalam di sebuah gua, ya kan?
bermalam di sebuah goa. Tak kala bertiga ni masuk, tiba-tiba fanhadarat sakhratun minal jibal. Ada batu menggelinding dari atas, jatuh, akhirnya menutupi pintu gua. Dia pun tak bisa keluar, tertutup lubang pintu gua, dia bertiga di dalam, kebingungan. Gimana ni boy? Dia bilang, macam mana kita nak keluar ni? Ya kan? Dah ditutup dah ni. Mau nelpon internet tak ada ni. Ya kan? Di luar internet tak ada, pakai di dalam. Mau nelpon siapa kita? Nelpon polisi, nelpon tak bisa ni, macam mana ni? Bingung. Akhirnya kata kawannya bilang, ini tak ada jalan lain ni kecuali kita nelpon Allah ni. Tak bisa nelpon siapa-siapa kita ni. Mau tak mau kita nelpon Allah. Biasa kan kita begitu tu. Sudah mendesak-desak baru Allah. Kalau belum mendesak, belum. Kalau sudah mendesak baru nelpon Allah. Akhirnya bertiga ni bertawassul dengan amal soleh yang dia lakukan betul-betul karena Allah. Akhir yang satu dulu ni berdoa. Ya Allah, dia bilang, dulu ya Allah, curhat ni ngomong. Ya Allah, dulu ni dia bilang, aku punya kedua orang tua yang sudah tua betul. Aku ni kerjaannya setiap hari ke hutan ngambil kayu. Nanti kebiasaan aku tu setiap aku balik dari kerja, aku peras air susu, aku kasih orang tua aku minum sampai dia kenyang. Dan aku tak nak mau ngasih air susu ini kepada istriku, kepada anakku, kepada budakku, kecuali aku dahulukan dulu orang tuaku. Suatu hari aku balik agak telat malam. Tiba-tiba sampai di rumah, orang tuaku dah tidur. Belum sempat minum karena aku terlambat. Akhirnya udahlah, aku pegang tu gelas semalaman di depan orang tuaku. Aku nunggu dia, aku tak berani bangunkan, takut ganggu. Tunggu megang gelas sampai kesejukan, kedinginan ya. Cuaca pada saat itu di Timur Tengah kan seperti itu. Dipegang. Anak aku dah meraung nangis minta susu. Istriku dah kelaparan nunggu susu. Budakku juga sudah kelaparan, tapi tidak akan ku berikan susu ini karena sudah kebiasaan. Aku dahulukan dulu orang tuaku. Karena dia sudah ketiduran, maka aku tak berani bangunkan, aku tunggu dia sampai subuh. Anak aku sudah nangis di bawah kakiku, dia bilang. Akhirnya orang tua aku terbangun di tengah malam, aku kasih dia minum, selesai. Ya Allah, kalau memang amal ini aku lakukan karena betul-betul niatnya karena Engkau ya Allah, tolonglah Kau selamatkan aku daripada gua ini ya Allah. Tak kala dia ngomong seperti itu, bergerak tu batu depan gua. Bergerak sedikit tapi lumayanlah masuk angin untuk bernapas kan. Akhirnya bawa penyawa ni nyaman. Satu orang tawassul karena niat lillahi ta'ala berbakti sama orang tuanya, batu bergerak sedikit. Tak ada yang gerakkan, bergerak. Tawassul dengan amal solehnya. Dia nelpon Allah langsung dengan amalan yang dia lakukan, niat dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Dia tak mikir dulu dia melakukan ini bisa membantu dia sekarang. Niat dia dulu betul-betul karena Allah. Apapun amal yang kita lakukan sekarang, baik sedekah, baik bantu orang, baik ibadah, amal soleh, niatkan saja karena Allah. Suatu saat ini akan membantu kita, ya kan? Akhirnya terbuka tu batu sedikit saja, bisa bernyawa lah, tapi belum bisa keluar, Masih ada dua orang ni. Cubalah kau tawassul, dia bilang. Apa mau tawassul apa aku ni, dia bilang. Udahlah kau duluan. Akhirnya kawan satu, ya Allah, dia bilang, dulu aku punya sepupu perempuan cantik luar biasa, aku cinta betul sama dia. Udah aku sindir-sindir dah, bapak ni tak ada agak bergerak hati bapak ni. Udah aku belikan rokok tiap hari, tak ada agak dia masih mau. Udahlah aku ajak pacaran ya, dia bilang. Mau aku zinai ni perempuan ni kan. Udah ditabrak-tabrak bapak ni, tak ada agak nampak ni, tak ada tanda-tanda sinyal-sinyal diterima ni. Udahlah aku ajak pacaran, mau aku zinahi. Cuma dia nolak. Pada saat itu aku masih miskin, dia bilang. Ini dalam kitab ni Riyadhus Shalihin. Pada saat itu aku masih miskin, pantaslah bapak tak mau. Wajarlah kan? Belum ada kerja, belum ada pemasukan. Manusiawi. Ya kan? Akhirnya dia nolak aku. Aku ajak dia berzina, dia tak mau.
Akhirnya setelah beberapa tahun aku sudah kaya raya, bapak jatuh miskin. Akhirnya bapaknya meninggal, anak dia perempuan yang cantik ini datang kepada aku minjam duit. Aku dah jaya sekarang ni. Dia ngemis-ngemis sekarang minta duit. Minjam duit 10 dinar. Kalau kita 10 juta lah. Kata si dia tadi ni, dia bilang apa? Dulu kau nolak aku ya. Dulu kau tak mau sama aku. Sekarang kau dah mendesak, kau datang sama aku. Tak apa-apa. Kau butuh berapa? 10 juta. Ndak, aku kasih kau 120 dinar. Kau minta 10 juta, aku kasih 120 juta. Tapi dengan syarat kau layani aku berzina malam ini. Kalau dah mendesak ya. Kan banyak orang-orang, mohon maaf, yang jual diri, ya kan? Mohon maaf, jadi kupu-kupu malam itu karena desakan ekonomi, ya kan? Kesian. Ya antum kalau ketemu kayak gitu kawinkan ya. Suruh kawinkan kesian. Iya betul. Jangan antum yang kawinkan kau, aku carikan. Kesian. Tak salah sini banyak daerah sini. Katanya. Allahu a'lam. Kan gertak satu ni kan terkenal sepontianak ya. Tahu semua, rahasia umum sudah. Ya kan? Akhirnya yang pagi jadi soleh, malam jadi soleha pun banyak kat sini kata ni. Tapi wallahu a'lam. Akhirnya dia bilang apa? 120 juta aku beri kau. Yang penting kau layani. Kata perempuan ini, iyalah. Ayolah kita berzina. Sampai di kamar, aku sudah buka semuanya, aku di hadapannya. Tiba-tiba perempuan itu mengingatkan aku. Dia bilang apa? Ittaqillah wala tafuddal khatama illa bihaqqi. Kata dia, takutlah kau sama Allah. Jangan kau pecahkan cincin ini kecuali dengan cara yang halal. Jangan kau pecahkan perawan ini kecuali dengan cara yang halal. Langsung aku ingat sama Allah, langsung aku lari dari kamarnya, dan 120 dinar itu aku kasih dia semua, dan aku betul-betul niat karena Allah dan takut kepada Allah. Sekarang dia tawassul dalam gua. Ya Allah, kalau memang yang kulakukan itu betul-betul niatnya karena Engkau, tolong kau selamatkan kami dalam gua ini. Bergerak lagi batunya. Bergerak lagi. Cuma masih belum bisa keluar. Bergerak lagi. Tinggal satu orang ini, kawannya. Tawassul lagi. Yang pertama tawassul karena bakti sama orang tua, niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, dia tawassul karena ketakwaan dia kepada Allah, takut sama Allah dan niatnya karena Allah. Yang ketiga ni bilang, ya Allah, dulu aku ni bos peternakan. Semua anak buahku dah aku gaji semuanya. Tinggal satu orang ni yang belum aku gaji, dia balik tak berkabar. Akhirnya gajinya aku simpan, karena takut hilang, aku putar jadikan modal. Beli kambing, beli unta, beli kerbau, beli apa banyak, ya kan? Sampai berpuluh-puluh tahun dia belum datang-datang. Ini kambing sudah banyak, sapi sudah banyak, unta sudah banyak. Tiba-tiba datang dia. Bos, kata dia, mana gaji aku dulu? Yang 10 tahun dulu belum aku ambil tu, mana gajinya? Apa kata bosnya ni? Dia bilang ni, yang kau lihat ni kambing banyak-banyak ni, unta banyak-banyak ini, sapi ni, semua inilah gaji kau semua. Aku putarkan jadi modal, akhirnya ini ni keuntungannya semuanya. Dia bilang apa? La tastahzi'u bi, jangan ngolok-ngolok. Dia bilang, betul, ini punya kau semua, ambil kau semua. Akhirnya diambil semua, tak disisakan sedikit pun. Tinggal 2 yang disisakan, tai kambing sama kandangnya. Ya Allah, dia bilang, berpuluh-puluh tahun ku kos ni, akhirnya dia datang ambil aku semua. Ya Allah, kalau betul-betul aku niatnya ni ikhlas karena Allah, dia bilang, tolong enggak kau gerakkan batu ni. Bergerak batu tu habis, terbuka akhir gua, keluarlah bertiga ni, karena dia betul-betul melakukan amalnya karena Allah Subhanahu. Tu niat karena Allah jadi, ya kan? Dan dari sini juga faedah kita untuk diperbolehkan bertawassul
dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Kalau memang amal soleh itu niatnya karena Allah, jadi. Kalau niatnya tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan jadi. Semuanya karena niat. Bagaimana di zaman Bani Israel ada seseorang yang membunuh 99 orang itu kan, cerita sangat ma'ruf sekali. 99 orang ditetak semua, mati semua. Datang ke, akhirnya dia mau tobat, datang ke ustaz. Ustaz, ana mau tobat. Ustaz ni bahlul pula. Duduk mondok separuh-separuh. Duduk guru ngajar dia tidur kali. Tak boleh tobat, dia bilang. Kurang ajar kau ya. Kau dah bunuh 99 orang, tak boleh, dia bilang. Kata yang tukang bunuh 99 ni, dia niat mau tobat ni betul, niat bagus. Kata ustaz tak boleh tobat. Dia tetak sekali ustaz ni 100. Ya kan? Banyak omong kau ustaz, kata dia. Terpaksa sekali. Cuba dia ajak ngopi lo, bikinkan kolak pisang lo, ya kan? Langsung bilang tak boleh, kurang ajar. Tak boleh jadi ustaz kayak gitu, keras kayak gitu, ya kan? Lembut-lembut, buatkan kopi, ajak ngomong, baru dinasihatkan. Tak ada pintu taubat terbuka sampai nyawa dari kerongkongan, matahari terbit dari arah barat, itu baru tak terima taubat lagi. Masih bisa terima. Jangankan 99, 1000 orang kau bunuh, kau tobat Allah terima. Ya kan? Bukan kita nyuruh ente bunuh orang, enggak. Artinya pintu Allah terbuka terus. Ya kan? Setiap hari Allah nunggu tobatnya orang yang mau tobat, dan Allah cinta sama orang-orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ya kan? Akhirnya ustaz ni bilang tak boleh, tebas sekali 100. Cari lagi dia ustaz. Ketemu ustaz yang bagus ni, yang mondok selesai ni. Ya kan? Apa salah kau? Bunuh 99. Tadi ketemu ustaz bilang tak boleh, aku tebas sekali, dia bilang. Jadi 100. 100 kau bunuh. Kurang banyak, kata ustaznya. Kau bunuhnya kurang banyak. 1000 sekalian, kata ustaznya. Jadi ustaz bisa tobat? Bisalah. Apa tak bisa tobat? Cuman syaratnya setelah ini kau tinggalkan kampung kau ni. Kampung kau tak bagus, banyak orang ahli maksiat. Hijrah, pindah dari tempat yang tak baik ke tempat yang baik. Kau pergi ke kampung sebelah, di situ banyak orang ahli ibadah. Di sana kau ibadah, terus kumpul sama mereka, insya-Allah kau digolongkan bersama mereka. Pergilah dia ni. Niatnya mau tobat. Di perjalanan meninggal dunia. Di perjalanan meninggal dunia. Malaikat rahmat turun, malaikat azab turun, berdebat berdua ni. Malaikat rahmat bilang ini masuk surga. Kenapa? Karena niat mau tobat. Malaikat azab bilang tak bisa, kan belum sampai ke kampung yang untuk dia tobat. Baru di perjalanan ni mati. Akhirnya Allah kirim satu malaikat menghakimi dua malaikat ini. Akhirnya kata malaikat ini, dia dimenangkan, malaikat rahmat yang dimenangkan. Kenapa? Karena walaupun belum sampai, tapi niat sudah mau tobat. Sebenarnya kata ulama perawi hadis ini mengatakan, sebenarnya Allah suruh ngukur. Di riwayat lain Allah suruh ngukur, kalau dia posisinya lebih banyak di tempat arah yang mau tempat tobat, maka dia digolongkan sebagai orang yang mati dalam keadaan tobat. Tapi kalau masih lebih banyak di tempat yang belum untuk tobat posisinya dia, maka digolongkan kepada orang-orang yang belum tobat. Dihitung tuh ukurannya, sebenarnya dia lebih banyak di tempat yang belum tobat. Cuman karena Allah melihat niat baiknya, digerakkan jasadnya 1 jengkal saja. Akhirnya dia masuk ke golongan tempat yang tobat karena Allah mandang niat baik dia. Akhirnya malaikat rahmat dimenangkan, dia digolongkan termasuk orang yang mati dalam keadaan niat bertobat kepada Allah Subhanahu. Belum tobat kok, baru Allah menangkan dia 1 jengkal saja, diarahkan ke tempat situ. Akhirnya dia dimenangkan oleh Allah karena niat baiknya. Yuk kita datang ke majlis, niat tobat sama Allah, niat jadi yang lebih baik, ya kan? Niat jadi suami yang baik, niat jadi istri yang solehah, niat menghilangkan kebodohan,
Niat terus. Nanti kalau ada uzur, tetap kita dapat pahala karena kita niat. Jam 5 sore antum mau ke masjid, niat mau taklim malam ini, tiba-tiba hujan lebat, tiba-tiba sakit, dapat pahala tak? Dapat antum pahala persis seperti antum hadir di majlis ini. Nabi Muhammad SAW di dalam peperangan itu kan, tak kala Nabi menjelaskan, ada beberapa sahabat yang terlambat di dalam perang Tabuk. Nabi bilang apa? Kata Nabi, inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Di Madinah sana ada beberapa orang laki-laki yang tak ikut perang. Tidaklah kalian menempuh satu jalan, tidaklah kalian menembus satu lembah, melainkan mereka yang ketinggalan itu ikut serta dalam dapat pahala seperti anda semua, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena habasahumul marad, yang membuat mereka terlambat tak pergi karena mereka sakit. Andaikan mereka sehat, pasti mereka pergi. Karena mereka udah niat mau pergi, cuman karena sakit dan uzur, akhirnya mereka tidak bisa pergi. Raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udur. Ada beberapa orang kami tinggalkan di Madinah, dia tidak ikut perang, tapi mereka ikut serta dapat pahala seperti kita karena mereka tertimpa uzur. Makanya kalau bisa setiap malam yang ada taklim, pagi itu antum sudah niat. Kalaupun nanti ada uzur mendadak, ada kegiatan mendadak, sakit, hujan dan lain sebagainya, antum sudah digolongkan ikut serta di dalam mendapat pahala. Bukan ikut serta hadir, tapi ikut serta di dalam mendapatkan pahala. Ataupun ulama menganjurkan kita, misalkan kita lihat di YouTube ada live streaming majlis, entah di Yaman, di Tarim, di Mekah, di Mesir, di mana pun. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pahala seperti mereka yang hadir pada saat itu? Ada doanya. Mau doanya nak ni? Pendek ya doanya. Allahumma ij'alni minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Dah hafal belum? Tak cerah maksudnya ni. Azan dah. Nanti dicatat sama Bang Willy, nanti dibagi-bagikan insya-Allah. Jadi kalau antum melihat ada majlis di mana pun antum bisa hadir, antum baca doa ini, antum sama ikut hadir di situ. Dapat ikut pahala. Allahumma ja'alni minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Hafal? Tak hafal tak? Adalah wallahu a'lam bissawab. Minggu depan insya-Allah kita lanjutkan lagi kajian kita. Mudah-mudahan antum panjang umur, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.